Pertanyaannya tentang meninggalkan syubhat, takut terkena syubhat. Sedangkan di sisi lain, orang yang punya syubhat ini keluarga kerabat yang harus disambung silaturahminya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menyambung silaturahmi adalah wajib. La yadkhulul jannata qati'. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Dari sisi lain, yang disayangkan keluarga ini sahibus syubhat, orang yang banyak syubhat. Sedangkan para ulama salaf dahulu, saya ceritakan antum kisahnya siapa? Ibnu Aqil kan? Masih ingat ulama itu? Ya, kajian sama ontong. Ibnu Aqil, para jamaah, ulama yang hidup di zamannya, dilahap semua ilmu itu. Sehingga ulama-ulama yang sezaman dengannya tidak ada yang setanding dengan beliau. Kecerdasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Ulama dari mazhab Hambali, ulama-ulama Hambali menasehatinya, jangan duduk sama orang Mu'tazilah, nanti engkau terkena syubhat mereka. Apa jawabannya? Ibnu Aqil, ini ulama-ulama kami, teman-teman kami dari ulama Hanabilah ini ingin mencegah saya dari ilmu yang bermanfaat. Akhirnya beliau terkena dengan syubhatnya Mu'tazilah, berpemikiran seperti pemikiran Mu'tazilah. Kemudian beliau taubat kembali dan sadar dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan antum kisah Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Kisahnya siapa? Ayyub ibn Abi Tamimah Sukhtiyani. Ketika ada seorang ahli bid'ah datang kepada beliau, "Ya Aba Abdurrahman, as'aluka kalimah." Saya ingin bertanya kepadamu satu kalimat saja. Apa jawaban Abu Ayyub ibn Abi Tamimah Sukhtiyani? Isyarat dengan tangannya, "Wala nisfu kalimah." Setengah kalimat ente enggak boleh bertanya kepada saya. Dan dalil-dalil yang lain, ketika Ibnu Tawus menutup telinganya, anaknya, tutup telingamu, hatimu ini lemah, enggak bisa mendengar syubhatnya orang Mu'tazilah yang lewat ini. Tutup telinganya sambil ditekan. Nah, bagaimana solusi permasalahan seperti ini? Omongin urusan dunia sama dia. Satu rahmi wajib. Enggak harus bertemu. Waalaikumsalam, telepon, gimana kabar? Ayo ke rumah ambil kue ini. Nah, kan begitu. Sehat ke? Bagaimana kabar? Tanya kabarnya, tanya kondisinya. Ya, bagaimana pekerjaannya? Itu bentuk menyambung silaturahmi. Enggak harus ngobrol panjang lebar. Datang ke rumahnya 5 menit, duduk, tanya kabarnya, kasih hadiah. Waalaikumsalam. Baju-baju sholat, baju-baju ngaji, ulang lagi, selesai Abu Dhabi. Gak harus ngobrol banyak. Ya, kenapa? Karena kita tahu dia ahli syubhat. Nanti diracuni kita dengan syubhatnya sehingga kita ikut-ikutan dengan apa yang dia ucapkan, dia bicarakan. Jelas ini para jemaah? Jelas ya? Ya, silaturahmi harus tetap jalan. Syubhat harus ditinggalkan. Wallahu taala ala wa ala.